Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang eh, latihan soal yang sebelumnya sudah kita kerjakan, yaitu latihan soal tentang siklus akuntansi perusahaan jasa untuk Amir Printing. Ya, di sini ada soal terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa Amir Printing. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Amir membuka perusahaan percetakan dengan nama Amir Printing, dan ini adalah transaksi yang terjadi pada bulan Januari tahun 2016, di mana kita yang pertama diminta untuk membuat jurnal umum Amir Printing. Tanggal 1 Januari, transaksinya adalah Tuan Amir menginvestasikan uang sebesar 100 juta, gedung senilai 200 juta, dan peralatan senilai 100 juta. Sehingga transaksi ini akan kita catat, di mana uang itu adalah kas. Jadi kasnya bertambah, gedungnya bertambah, dan peralatannya bertambah di sebelah debit, masing-masing sebesar 100 juta, 200 juta, dan 100 juta. Kemudian kreditnya adalah modal Tuan Amir senilai 400 juta. Kemudian yang kedua, membeli kertas, tinta, dan alat tulis kantor senilai 10 juta tunai. Ya, kertas, tinta, dan alat tulis kantor ini dalam akuntansi tergolong perlengkapan karena ini merupakan bahan habis pakai. Sehingga jurnalnya perlengkapan debit sebesar 10 juta dan kasnya kredit sebesar 10 juta karena ini dibelinya secara tunai. Kemudian yang tanggal 4, membeli mesin scan seharga 20 juta dari toko merah secara kredit. Ya, mesin scan itu adalah peralatan. Jadi dalam akuntansi mesin scan itu tergolong peralatan. Sehingga jurnalnya debitnya peralatan dan kreditnya utang usaha karena dibelinya secara kredit senilai 20 juta. Kemudian yang tanggal 6 ini yang kemarin banyak ditanyakan oleh teman-teman, menerima pesanan mencetak brosur promosi dari Bimbel Angkasa untuk jangka waktu 6 bulan. Jadi Amir Printing itu menerima uang sebesar 12 juta untuk pesanan cetak brosur promosi, di mana pesanan ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, ini kan sudah menerima uang. Jadi kasnya bertambah senilai 12 juta di debit, kreditnya pendapatan jasa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka karena pesanan ini belum diselesaikan, di mana dalam akuntansi pendapatan diterima di muka ini tergolong akun liabilitas atau kewajiban yang nantinya harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Kenapa di sini kreditnya bukan pendapatan jasa? Karena ini belum diselesaikan pesanannya. Kemudian tanggal 10 dibayar asuransi gedung untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Maka debitnya adalah asuransi dibayar di muka karena ini asuransinya untuk 1 tahun. Kreditnya kas sebesar 2.400.000. Tanggal 15 telah diselesaikan pesanan cetak undangan dan diterima uang. Nah, ini pesanannya sudah selesai dan terima uang, sehingga debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa karena sudah diselesaikan sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 18 dibayar iklan kepada Harian Radel Tegal untuk bulan Januari. Nah, ini untuk bulan Januari, sehingga debitnya beban iklan, kreditnya kas sebesar 500.000. Tanggal 24 menerima pinjaman dari Bank Abadi sebesar 50 juta. Menerima pinjaman berarti kasnya bertambah di debit, kreditnya adalah utang bank atau utang banknya bertambah di sebelah kredit sebesar 50 juta. Yang tanggal 26 membeli mesin percetakan dari toko Abadi tunai. Mesin percetakan itu adalah peralatan, sehingga debitnya peralatan, kreditnya kas senilai 25 juta.
Tanggal 28 dibayar utang kepada toko merah atas transaksi tanggal 4 Januari. Jadi tanggal 4 Januari kan ada pembelian secara kredit 20 juta. Tanggal 28-nya dilunasi sehingga jurnalnya adalah utang usahanya berkurang di sebelah debit, kreditnya kas sebesar 20 juta. Tanggal 29 dibayar tagihan listrik, air, dan telepon 2 juta untuk bulan Januari. Sehingga jurnalnya beban listrik, air, dan telepon di debit 2 juta, kreditnya kas 2 juta. Tanggal 30 dibayar gaji untuk 5 orang karyawan masing-masing 1 juta. 5 orang berarti 1 juta kali 5, 5 juta. Sehingga jurnalnya beban gaji dan upah debit 5 juta, kreditnya kas 5 juta. Tanggal 31, Tuan Amir menggunakan uang perusahaan untuk membeli mobil pribadi. Nah, ini jadi salah satu tujuan pencatatan akuntansi itu adalah memisahkan antara keperluan pribadi dengan perusahaan. Tuan Amir boleh mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, tetapi ini akan dicatat sebagai prive, di mana prive ini sifatnya adalah mengurangi modal Tuan Amir, sehingga jurnalnya prive debit, kreditnya kas sebesar 50 juta. Tanggal 31 telah diselesaikan pencetakan modul kuliah sebanyak 400 modul, masing-masing adalah 50.000 per modulnya. Tetapi di sini belum, ini sudah diterima ya, sehingga debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa, karena ini sudah selesai, sehingga kreditnya adalah pendapatan jasa senilai 20 juta. Ya, berikut adalah terkait dengan pencatatan transaksi untuk Amir Printing. Nah, selanjutnya ini akan diposting ke buku besar. Jadi yang kedua, bukukanlah transaksi di atas ke dalam buku besar. Kita akan mempostingnya ke dalam buku besar. Ini akan saya contohkan satu saja untuk buku besarnya. Ya, jadi tanggal 1 Januari 2016 itu akun kas akan diposting ke buku besar kas. Ini ada buku besar yang bersaldo 1 Januari kas debit 100 juta, maka di sini saldonya ada 100 juta. Kemudian gedung akan diposting ke buku besar gedung. Di sini 1 Januari 200 juta sehingga saldonya 200 juta. Kemudian peralatan akan diposting ke buku besar peralatan 1 Januari debit 100 juta sehingga saldonya adalah 100 juta. Modal Tuan Amir akan diposting ke akun buku besar modal Tuan Amir. Di sini tanggal 1 Januari 400 juta sehingga saldonya kredit 400 juta. Ya, demikian adalah cara posting ke buku besar. Nah, setelah semuanya diposting ke buku besar, maka selanjutnya adalah akun-akun ini akan dipindahkan ke neraca saldo. Ya, berikut adalah neraca saldo untuk Amir Printing. Jadi saldo akhir yang ada di akun buku besar ini akan dipindahkan ke neraca saldo Amir Printing dari mulai akun kas. Saldo akhirnya adalah 77.100.000 akan dipindahkan ke neraca saldo sebesar 77.100.000. Kemudian perlengkapan 2 juta
juta. Oh maaf, ini penyesuaian ya. Jadi untuk jurnal umum ini saldonya adalah 10 juta dan seterusnya semuanya akan dipindahkan ke neraca saldo. Setelah neraca saldo tersusun, maka selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Kita kembali lagi ke soal Amir Printing. Kemudian ini adalah penyesuaian untuk Amir Printing, di mana penyesuaian ini nantinya akan diposting lagi ke buku besar karena kita tidak membuat neraca lajur. Jadi buku besar itu untuk jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Jadi semua jurnal akan diposting ke buku besar. Nah, informasi untuk penyesuaian yang pertama itu adalah pada tanggal 31 Januari saldo akun perlengkapan yang tersisa itu adalah 2 juta. Jadi yang tersisa 2 juta, sehingga kita akan menyesuaikan sebesar yang terpakai. Nah, tadi kan di neraca saldo itu akun perlengkapan di neraca saldo akun perlengkapannya itu adalah 10 juta. Ini neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Perlengkapannya 10 juta. Kemudian diketahui tersisa 2 juta. Berarti ada pemakaian sebesar 8 juta. Maka penyesuaiannya adalah beban perlengkapan debit, kreditnya perlengkapan senilai 8 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka yang masih tersisa adalah 2.200.000. Nah, di neraca saldo ada akun asuransi dibayar di muka 2.400.000. Tersisa 2.200.000, berarti ada pemakaian 200.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi debit, kreditnya asuransi dibayar di muka senilai 200.000. Karena dalam akuntansi aset yang sudah terpakai harus diakui sebagai beban. Kemudian yang poin C, pendapatan jasa diterima di muka yang telah menjadi hak perusahaan adalah sebesar 500.000. Pendapatan jasa diterima di muka ini kan tergolong kewajiban ya, di mana sudah ada yang menjadi hak perusahaan, berarti sudah bisa diakui sebagai pendapatan jasa senilai 500.000. Maka jurnalnya adalah mengakui pendapatan jasa dikredit 500.000 dan debitnya adalah pendapatan jasa diterima di muka, atau pendapatan jasa diterima di mukanya akan berkurang sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 31 Januari terdapat 5 karyawan yang belum digaji, maka jurnalnya masing-masing itu 300.000. Maka jurnalnya beban gaji debit, kreditnya utang gaji sebesar 1.500.000. Penyusutan peralatan diasumsikan 1.200.000 per tahun, berarti per bulannya adalah 100.000. Sehingga jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan senilai 100.000. Bunga utang bank 2% per bulan belum dibayar dan belum dicatat. Nah, di neraca saldo itu kan ada utang bank 50 juta. Bunganya 2% belum dicatat dan belum dibayar. Maka perusahaan harus mengakui beban bunga 2% dari 50 juta yaitu 1 juta dan kreditnya adalah utang bunga karena belum dibayar. Nah, berikut adalah jurnal penyesuaian untuk Amir Printing, di mana ini nanti akan diposting ke buku besar lagi. Contohnya, yang pertama beban perlengkapan. Maka kita akan membuat akun beban
buku besar untuk akun beban perlengkapan. Di sini ref-nya adalah jurnal penyesuaian sebesar 8 juta, maka saldonya adalah 8 juta. Kreditnya perlengkapan. Nah, ini awalnya kan perlengkapannya 10 juta, setelah disesuaikan 8 juta, maka sisanya adalah 2 juta, sesuai dengan yang ada di informasi. Kalau tidak disesuaikan, maka nanti antara catatan dengan yang sesungguhnya itu akan tidak sesuai. Nah, semuanya diposting ke buku besar, sehingga nanti saldo-saldo yang ada di buku besar ini setelah penyesuaian itu akan dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Ini asalnya dari mana? Dari buku besar setelah kita posting semua jurnal penyesuaian. Nah, setelah ini disesuaikan, maka selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, di sini akan saya tunjukkan singkat saja terkait dengan laporan keuangannya Amir Printing. Berdasarkan dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita input ke laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan, komponennya adalah pendapatan dikurangi semua beban, sehingga labanya adalah 12.200.000. Mohon maaf, ini harusnya tahun 2016 ya. Kemudian laporan perubahan ekuitasnya yang awalnya modalnya 400 juta, ada perubahan karena ada laba dan prive, sehingga modal akhirnya sebesar 362.200.000. Dan ini adalah laporan posisi keuangan atau neracanya Tuan Amir, di mana total asetnya adalah 426.200.000 sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, ini harus sama. Nah, setelah laporan keuangan disusun, maka selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat, nah ini ya, berarti kita sudah sampai langkah ke-7, membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini adalah jurnal penutup untuk Amir Printing. Di mana yang pertama kita akan menutup pendapatan. Pendapatan kan saldo normalnya kredit, sehingga akan ditutup di sebelah debit senilai 30.500.000. Kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua menutup semua akun beban, di mana beban itu saldo normalnya debit, sehingga ditutup di sebelah kredit, jadi dikreditkan semua bebannya, dan debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga menutup laba atau rugi ke akun modal. Nah, Amir Printing ini kan laba ya, laba 12.200.000. Laba itu menambah modal, sehingga modalnya kredit, debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir adalah menutup prive ke akun modal. Nah, tadi kan ada pengambilan pribadi senilai 50 juta ya, sehingga privenya dikreditkan, debitnya adalah modal. Nah, jurnal penutup ini nanti akan diposting lagi ke buku besar, semuanya sama cara postingnya, baik jurnal umum, jurnal penyesuaian maupun jurnal penutup sama cara postingnya. Ini semuanya diposting ke buku besar, sehingga nanti akan tersusun neraca saldo setelah penutupan. Jadi, nah ini adalah saldo-saldo setelah penutupan atau setelah semua jurnal diposting ke buku besar. Nah, ini akan dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, berikut adalah neraca saldo setelah penutupan untuk Amir Printing. Nah, ini jadi akun
sementaranya atau akun nominalnya itu sudah tidak ada semua, hanya ada akun real yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Asetnya mulai dari kas sampai dengan asuransi dibayar di muka, liabilitasnya ada utang bank, utang gaji, dan utang bunga. Kemudian utang bank, utang gaji, utang bunga, dan pendapatan jasa diterima di muka, dan modal Tuan Amir. Akun sementara, beban, pendapatan, dan perivo itu sudah ditutup atau dienolkan. Ini adalah saldo setelah penutupan yang akan digunakan sebagai saldo awal di periode selanjutnya. Ya, demikian adalah penjelasan saya terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa Amir Printing. Semoga ini bermanfaat. Apabila masih ada yang bingung, nanti bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.